Cek 1, 2. Satu, cek. Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Kita masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Pengorbanannya, kasihnya sempurna Dia kerjakan untuk kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian yang berkata, dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau merenungkan segala pengorbanannya di kayu salib. Haleluya. Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, yang terindah, ku ikut dalammu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembahmu. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segala-galanya dalam hidup kami. Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang dengan darah ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Kau kan sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan padamu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu.
Seumur hidupku, seumur hidupku, ku mau. Coba buka anak dibawakan oleh ibu kita. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, bahkan kekasih jiwa kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami duduk diam untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini suatu hal yang luar biasa yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya untuk membalas segala kebaikan Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin memuji, memuliakan Engkau. Oleh karena itu acara ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bekerja bersama-sama kami hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan. Urapi khusus bagi mereka Tuhan. Biarlah benar-benar kami boleh melihat kemuliaan Allah boleh turun di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga bagi seluruh sidang jemaat yang menyaksikan lewat ibadah online pada pagi hari ini. Mereka berada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau kunjungi dan lawati mereka, memberkati mereka. Kalau ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka semakin hari makin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Persiapkan kami semua pada pagi hari ini untuk memuji dan memulia Engkau. Berikan roh puji-pujian bagi kami untuk kami dapat memuji Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu acara ibadah kami pada pagi hari ini kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Yang terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia tetap tinggal di dalam urapan Allah. Dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan pemakaian Tuhan semakin indah dan luar biasa dalam hidup hamba-Mu. Berkati dia Tuhan, berkati kami semua. Dan kami percaya hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami mau tengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara ibadah kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji membesarkan nama Tuhan pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas kayu salib. Haleluya, ku menang bersama Yesus. Haleluya. Menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala tenang. Haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala tenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
menang bersama Yesus Tuhan. Menang, menang, Dia pemenang, menang, menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, menang, haleluya. Haleluya, haleluya, dia naik. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita percaya melalui kemenangan yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan, dan membuat rohnya tercurah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada saat ini, puji-pujian umum saya tibakan sampai di sini, dan kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian yang berkata, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang Kau miliki, tidak berarti belas dengan kasih, namun dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah saudara berikan kepada Tuhan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk pada perjamuan kudus, kita percaya melalui firman Tuhan, kehidupan kita akan dipulihkan, disegarkan, karena firman itu adalah Yesus sendiri yang memberikan kita kepuasan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan yang selamatkan jiwaku. Kita bangkit berdiri kembali, kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang telah mati bagi hidup kami. Agar kami memperoleh hidup di dalam Engkau. Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan, mati
menyelamatkan jiwa. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus selamat bagiku. Haleluya. Ya Yesus mati bagiku. Ya pujianku dapat balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Pelayanan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi, siang hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu. Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Kau Allah yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan, kami rindu dan selalu rindu iman kami diteguhkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar kehidupan kami senantiasa memancarkan kehidupan yang kami boleh peroleh dari kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami juga dapat menjadi berkat, dapat memberikan kekuatan, kedamaian, kasih yang daripada-Mu Tuhan,
yang Engkau telah meteraikan di dalam kehidupan kami lewat firman dan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang di tengah-tengah dunia ini Tuhan, apalagi di masa-masa sekarang ini Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan iman, kami membutuhkan kekuatan Roh-Mu Tuhan yang selalu memberikan semangat bagi kami untuk kami tetap hidup berpengharapan di dalam Engkau, karena kami percaya segala pergumulan Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau yang menjadi sumber jawaban yang pasti, yang bertanggung jawab atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami rindu untuk belajar menerima firman-Mu, sebab firman-Mu menjadi makanan rohani kami ya Bapa, yang kami sangat butuhkan, agar kami ini boleh senantiasa damai dan mengalami sukacita kemenangan yang daripada-Mu. Itulah sebabnya iblis yang senantiasa mengganggu, mengintimidasi pikiran perasaan kami dengan berbagai cara, mencuri damai sejahtera dalam hati kami. Kami tolak, enyahkan semua pekerjaan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati setiap persembahan jemaat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita, yang hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami siap belajar akan firman-Mu, urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Ya, shalom. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia bagi kita, bahwa yang terutama kita masih boleh dapat bernafas, bergerak, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi, yang kita alami pada saat hari ini, biarlah kita bersama-sama dapat memuji memuliakan Tuhan. Terlebih kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh dapat beribadah kepada Tuhan dengan kekuatan kesehatan. Walaupun saya tidak tahu keadaan saudara di rumah masing-masing seperti apa, di dalam kelemahan tubuh, tetapi saya terlalu yakin dan percaya ketika kita datang dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, dengan iman yang daripada Tuhan, maka kuasa ibadah itu akan dialami bagi saya dan saudara, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan memberikan kemenangan. Kalau kita mengimani semuanya itu, pasti kita akan memperoleh kuasa yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Saya membacakannya di dalam terjemahan lama, nanti salah seorang membacakan dalam salinan baru. Jikalau tiada beriman, saya ulangi, jikalau tiada beriman, mustahil diperkenan Allah. Karena orang yang menghampiri Allah itu, wajiblah ia yakin bahwa Allah itu ada. Dan lagi bahwa ialah di sini maksudnya kepada Tuhan, pemberi pahala kepada segala orang yang mencari Dia. Puji nama Tuhan. Bisa minta tolong bacakan dalam salinan baru dengan mic. Silakan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang iman, suratan daripada Rasul Paulus, walaupun tidak ditulis ya, tidak ditulis dalam kitab Ibrani ini seperti suratan-suratan sebelumnya, suratan-suratan yang lainnya maksud saya,
yang ditulis oleh Rasul Paulus maupun Petrus dan Yakobus dan Yudas ya dan juga Yohanes. Tentu Ibrani ini memang secara sejarah gereja ya para pakar teologi tidak mungkin melalui konsili, melalui pertemuan setiap hamba-hamba Tuhan mereka merundingkan ya. Mereka harus menjaga kekudusan, keotentikan daripada isi ya yang berada di dalam Alkitab yang kita yakini, kita imani menjadi firman Allah. Tentu mereka ini membentuk ya. Mereka memilih ya itu yang disebut dengan kanon Alkitab, di mana mereka harus hati-hati dan tentu juga mereka ini harus memutuskan isi daripada firman Allah ini betul-betul dorongan daripada suatu inspirasi ya atau ilham dari Roh Kudus sehingga terciptalah 66 kitab. Jadi ya kalau kita betul-betul memahami sebenarnya lebih dalam lagi bagaimana tentang isi Alkitab itu, kalau berbicara tentang orang-orang yang ada di Ibrani, ya banyak sekali juga kalimat-kalimat yang bernuansa atau gaya bahasanya itu dituliskan oleh Rasul Paulus. Jadi secara pengetahuan kami yang berasal dari pengajaran juga, kami bisa katakan bahwa orang-orang Ibrani ini mendapatkan suatu nasihat-nasihat lewat tulisan daripada Rasul Paulus. Nah, mengenai Ibrani 11 ini saudara, tentu kita mengenal bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup oleh iman. Tentu iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan oleh iman juga di mana kita mendapatkan suatu kesaksian daripada cerita-cerita dalam perjanjian lama. Nenek moyang orang Yahudi, hamba-hamba Tuhan, para nabi, ya, sampai kepada kehidupan orang-orang kudus sampai perjanjian baru pun kita mengenal betul bagaimana mereka yang adalah manusia biasa sama seperti kita, ya, seperti Nabi Musa, Nabi Elia, ya, para rasul, nabi-nabi yang lain, saudara, bahkan sampai di mana kita mengenal Rasul Paulus juga, mereka ini yang tadinya kita kenal, mereka mampu melakukan perkara-perkara ajaib, tetapi mereka tetaplah manusia, sama seperti saya dan saudara. Tentu kehidupan mereka ini tidak mudah juga di dalam menjalani atau melakukan kehendak Tuhan. Sebab apa yang dipikirkan manusia dalam diri manusia dengan pikiran mereka, dengan apa yang mereka lihat, terkadang perintah Tuhan itu datang dalam kehidupan orang percaya seolah-olah bertentangan. Namun disinilah membuktikan bahwa sesungguhnya kehendak dan rencana Allah yang masuk melalui iman kita, ya, kehendak dan perintah Allah yang bekerja bersama-sama dengan iman kita, kalau kita kerjakan itu dengan penuh keyakinan, maka sesuatu hal akan terjadi. Hal yang terjadi ini yang disebut atau dikenal dengan perbuatan ajaib. Karena semua di luar akal logika kita. Ya. Karena berbicara tentang iman, itu merupakan dasar segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dalam salinan lama mungkin lebih mudah dimengerti. Adapun iman itulah percaya yang sungguh akan hal atau perkara-perkara yang diharapkan. Sesuatu yang diharapkan itu, saudara, berarti sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita jamah, belum kita pegang, belum kita alami. Tetapi dengan iman itu, kita sudah yakin bahwa itu pasti terjadi. Ya, walaupun belum kita melihat. Dan dikatakan, dan keyakinan akan hal, perkara-perkara yang tiada kelihatan. Jadi, iman itu berbicara, ya, tentang percaya dan suatu keyakinan terhadap
hal-hal yang kita harapkan, dan perkara-perkara yang belum kelihatan. Saudara yang mungkin pada saat ini mengalami sakit penyakit, ya, secara medis pun, ya, terkadang banyak orang percaya juga, mereka merasa, oh rasa-rasa ini saya sudah mau lewat. Rasa-rasanya penyakit ini sudah menggerogoti hidup saya, tubuh saya ini, dan akhirnya tinggal beberapa hari, minggu, bulan saya akan mati. Tetapi kalau saudara bertindak dengan iman, yakin dan percaya dengan iman, semuanya itu justru kita akan mengalami perbuatan yang ajaib. Dengan iman itu kepada anak Allah, maka kita akan disembuhkan. Saudara yang mungkin bekerja, berusaha, melayani pekerjaan Tuhan, belajarlah dari kehidupan Rasul Paulus. Di mana 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 Paulus mengatakan perjalanan hidup kami sebagai seorang rasul itu bukanlah karena melihat. Bukan dari suatu penglihatan, saudara. Secara penglihatan tubuh jasmani. Tetapi Paulus mengatakan dia berjalan oleh karena percaya. Oleh karena iman. Sebab kalau dia merenungkan hidupnya sebagai penginjil, sebagai rasul, sudah banyak dia alami perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh banyak orang. Bahkan sahabatnya sendiri, teman-teman seperjuangan, yaitu orang Yahudi, orang-orang Taurat. Ternyata mereka yang jadi sahabat, mereka yang jadi teman pun, kalau sudah berbeda di dalam hal keyakinan, ya itu akan menjadi musuh. Mereka akan menjadi penghambat dalam perjalanan karir, ya. Dalam pengertian karir Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan. Pasti ada hambatan, makanya di dalam kehidupan kita, saudara, terkadang kita mau bertindak iman, tidak semua atau tidak setiap orang itu, apalagi di sekeliling kita, memiliki kadar iman yang sama. Ya. Apalagi kalau kita bersama-sama orang yang tidak beriman. Wah, seringkali sudut pandang orang beriman dengan orang yang tidak beriman itu berbeda. Ketika kita berkata, pasti Tuhan akan bekerja, mereka tidak percaya. Nah, itu seringkali menjadi intimidasi bagi kita. Tapi di sini kita kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang diperkenankan oleh Allah. Ini menjadi dasar keyakinan kita kenapa kita harus hidup dan memelihara iman itu. Menghadapi keadaan sulit yang sekarang ini secara rasio manusia, wah ini sesuatu perkara yang menyesakkan. Perkara yang membuat kita sengsara secara batin. Memutar otak menjadi pusing. 7 keliling sakit kepala akhirnya menjalar kepada sakit penyakit yang tadinya tidak ada. Karena sudah penuh dengan beban pikiran, memikirkan masa depan, bertanya-tanya, dan meragukan. Apakah saya masih bisa tinggal di rumah ini? Apakah saya masih bisa bekerja di kantor ini, di perusahaan ini? Apakah saya masih bisa meneruskan pelayanan? Apakah saya masih bisa meneruskan kontrakan? Nah, apakah saya masih bisa memperoleh makanan, memperoleh minuman, pakaian? Apakah saya masih bisa bernafas dengan waktu yang jauh lebih panjang lagi? Apakah saya masih ada? Apakah saya masih bisa menggapai cita-cita di masa depan? Secara manusia melihat keadaan dunia ini tampaknya tidak mungkin. Tampaknya tidak mungkin. Itu secara manusia. Dan kita patut bersyukur, saudara, kalau dari pemerintah orang-orang yang memiliki nurani. Orang-orang yang betul-betul mengakui Allah itu ada. Sekalipun berbeda keyakinan. Mereka pasti senantiasa memberikan semangat. Ya. Walaupun mereka mungkin adalah orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tetapi motivasi kata-kata mereka, semangat mereka. Bahwa kita harus berjuang menghadapi keadaan dunia ini. Itu pun sudah cukup menguatkan kita yang lemah. Apalagi kita yang sudah mempunyai senjata Allah. Lewat iman, perlengkapan-perlengkapan rohani itu yang kita pakai, itu melawan penguasa-penguasa yang ada di udara.
Sekarang saya terlalu yakin dan saudara harus yakin bahwa yang menjadi musuh kita saat ini adalah penguasa-penguasa di udara. Ya, percaya atau tidak percaya, percayalah. Ya. Bukan kita mau pandang enteng tentang COVID ini. Ya, bukan kita mau menganggap remeh. Lalu kita mengatasnamakan iman, sudah tidak perlu pakai masker dan sebagainya. Walaupun ada beberapa negara ya seperti Singapura, mereka mempunyai konsep menghadapi situasi ini, anggap saja virus corona ini sebagai sahabat kita. Saya tidak tahu dari mana itu dasar mereka mempunyai pikiran seperti itu, tapi itu seperti sejalan, ya, seolah-olah seperti sejalan dengan praktek iman, saudara. Ya, tapi ya kita tidak tahu itu spekulasi atau mungkin ada keyakinan, ya, keyakinan yang membuat mereka seperti itu, ya, atau mungkin ada suatu pemahaman, ide-ide, ya, dari saintis. Mereka melihat bahwa mungkin saja ini konspirasi dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi intinya dengan kalimat seperti itu, kata-kata yang seperti itu, setidaknya ada seperti betul juga ya. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, malah itu akan terjadi. Karena ada firman Tuhan. Apa yang kamu takutkan, itu bisa terjadi. Makanya kita menghadapi keadaan dunia. Lawan itu dengan iman. Firman Tuhan selalu datang mengingatkan kita, saudara. Bahwa ketika kita sudah hidup di dalam iman kepada anak Allah, maka kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita selalu membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dan 5. Di situ dikatakan apa? Ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah. Semua yang lahir daripada Allah, artinya mereka orang-orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru, ya, oleh iman itu mereka melakukan atau mendorong hidup mereka untuk mengalami kelahiran yang baru supaya iman itu bertumbuh. Ya, terus Mengalahkan dunia. mengalahkan dunia. Terus. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dan inilah rahasia kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Yaitu iman kita. Tidak ada lain, saudara. Tidak ada lain. Terus. Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapa yang mengalahkan dunia itu? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Selain daripada dia. Yaitu saya dan saudara. Yang memiliki iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Bukan beriman kepada ego. Beriman, berkeyakinan kepada kekuatan sendiri. Apalagi berkeyakinan kepada berhala-berhala, dewa-dewi, dan sebagainya. Hati-hati. Sebagai orang percaya, jangan cuma karena keadaan seperti ini, saudara mulai kembali menyentuh berhala itu. Hati-hati ya. Apalagi saudara yang sudah mengerti akan firman Tuhan pengajaran, saudara mulai menyentuh kehidupan yang lama. Karena imanmu tergoncang, engkau dapat terintimidasi, ya itulah cara iblis memanfaatkan segala kondisi. Makanya saya sudah katakan bahwa kita ini sebagai orang percaya hidup oleh karena iman yang berasal dari firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan bahwa dunia ini akan tergoncang, jangan kita khawatir dan takut. Seolah-olah Tuhan menggoncangkan, masa bodoh di situ ada anak-anak, ada bangsa pilihannya ikut tergoncang juga. Bukan seperti itu. Dunia tergoncang, ada janji Allah, Tuhan akan menyingkirkan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Kalau dia menggoncang tetapi membiarkan anak-anaknya itu ikut tergoncang, ya, maka janji Tuhan itu ya terasa atau dimengerti seolah-olah berdusta. Ya. Namun kalau kita belajar lebih dalam lagi, ada suatu rahasia di mana itu memerlukan kedewasaan rohani kita untuk memahami. Kalaupun sesuatu buruk, kalaupun Allah menggoncangkan dunia ini, dan kita kena di situ, ya, kalau kita bertumbuh dewasa,
kita bisa menilai. Itu pun bukan karena kelalaian, itu pun bukan karena kesengajaan. Tetapi ada rencana yang indah. Sehingga manusia yang tidak berdaya menghadapi keadaan yang buruk sekalipun, dia tidak pernah takut. Seperti ungkapan Paulus, siapa yang dapat memisahkan hidupku ini dari kasih Kristus? Aniaya, ketelanjangan, kelaparan, masa kesukaran, dan sebagainya. Pedang, itu tidak akan menjauhkan. Itu tidak akan membiarkan Paulus tidak setia kepada Allah. Nah, ini kedewasaan rohani. Makanya di dalam tulisan Paulus Filipi 1 ayat yang ke-29. Paulus mengingatkan, saya dan saudara yang hidup dalam iman. Kalau semakin dewasa, kita semakin tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, itu Tuhan lakukan dengan kasih. Ada tujuan, ada pemeliharaan, ada janji Tuhan. Sehingga kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita. Jadi di sini kita bisa melihat secara menyeluruh bahwa sesungguhnya kita sebagai orang yang beriman, pakailah pada iman Ayub. Wah, kembali lagi kepada Ayub. Ayub ketika dia dihabisi harta bendanya. Ketika anak-anak yang ganteng dan cantiknya mati. Mendapat musibah. Seluruh harta kekayaannya itu habis. Tidak sampai di situ, saudara. Iblis mencobai Ayub lagi. Iblis tawar-menawar dengan Allah. Dia seolah-olah ya, menggoda Allah. Tapi bukan berarti Allah itu tergoda. Allah sudah tahu bahwa Ayub ini orang yang saleh. Orang yang tegar. Orang yang jujur. Jadi Tuhan tahu. Tuhan izinkan itu. Supaya memberikan pelajaran kepada iblis. Bahwa apa yang dia sangkakan terhadap anak-anak Allah. Nah, tidak mungkin akan terpengaruh dengan keadaan sekali. Dan terbukti. Harta. Materi-materi yang dia miliki habis. Iblis katakan, coba engkau menyentuh tubuh. Nah, iblis mengatakan bahwa pasti tidak ada orang yang tidak akan memberikan ya seluruh miliknya itu ganti nyawanya. Coba kita buka dulu ya. Ayub pasal yang ya. Ayub pasal yang kedua. Ayat yang ketiga mengatakan begini. Firman Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi saudara sebagai orang percaya, saudara yang sebagai pengikut Yesus, sebagai pengantennya Kristus, jangan mengeluh ketika saudara tidak berbuat salah, tidak ada alasan. Tidak berbuat salah, tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, berusaha untuk hidup kudus, berusaha untuk hidup baik, kok tertimpa masalah. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tertimpa masalah tanpa alasan. Wajar kalau kita secara manusia, Tuhan kenapa saya terima ini? Tapi kalau kita mau hidup dewasa iman kita, jadilah seperti Ayub. Dia tidak berdosa. Wah, dia paling saleh. Kok terima cobaan ini? Tapi bibir mulut yang kata-kata yang keluar dari mulut Ayub, dia justru katakan, sesungguhnya apa yang Tuhan buat itu baik. Ya. Kenapa kita hanya tahu menerima yang baik saja, tetapi yang buruk tidak? Wah,
Itu yang menjadi iman kita yang dewasa. Ya kalau iman yang masih bertumbuh terkadang dimanjakan Tuhan. Berdoa sekali langsung dijawab. Tapi lama-kelamaan Tuhan juga menuntut kesetiaan pertumbuhan iman kita. Kalau terus-terusan Tuhan berikan dikasih hati ya. Biasanya manusia dikasih hati maunya jangan. Lama-lama minta terus, minta dan minta terus. Sementara melakukan kehendak Tuhan itu malas. Beribadah, berdoa, berpuasa itu malas. Nah ini berbahaya. Nah kita kembali lagi kepada Ayub. Tawaran setan ketika iblis menjawab kepada Tuhan. Dalam Ayub 2 ayat yang keempat. Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawa. Wah. Iblis seolah-olah ya membujuk Tuhan. Bertaruh dalam tanda kutip kepada Tuhan. Ya kalau itu sih apa yang dia miliki masih bisa bertahan. Coba kulit ganti kulit. Ya. Kulit ganti kulit. Artinya ada masa ya, kesusahan yang dialami secara tubuh bahkan secara batin. Ya. Sesuatu yang terjadi yang membuat hidup mereka stres, frustasi, ya, terancam nyawanya, maka mereka itu pasti akan menyangkal. Iblis mengharapkan ya bahwa dengan peristiwa Tuhan mengizinkan tubuhnya, batinnya itu tersiksa, nah, dia pasti akan memohon. Mungkin dia akan menghujat Tuhan karena dia merasa akan mati. Dia merasa nyawanya itu akan binasa. Tapi kenyataannya tidak ya. Malah istrinya yang justru bukan meminta, yang justru memberikan saran kepada Ayub bahwa lihatlah apa yang terjadi pada diri. Hujatlah Allahmu dan matilah engkau. Nah, di sini kita belajar tipe gereja yang harus menjadi teladan itu adalah tipe gereja yang sifatnya seperti Ayub. Jangan menjadi tipe gereja yang sama seperti istri Ayub. Hati-hati. Tipe gereja yang seperti istri Ayub ini adalah tipe gereja yang tidak tahan pencobaan. Yang maunya selalu diberkati dengan kekayaan materi. Waktu Ayub baik-baik saja, istrinya itu tidak nampak ya, tidak diceritakan. Tetapi ketika Ayub sudah habis, sudah ludes segala hartanya. Bahkan keadaannya sudah penuh dengan bisu, barah dan sebagainya. Sudah terluka-luka karena dia menggores dengan pecahan kaca. Disitulah istrinya muncul. Bukannya memberikan semangat, memberikan pengharapan. Tetapi justru mengajak Ayub untuk menghujat Allah. Tetapi Ayub tidak peduli. Ya, sekalipun engkau adalah istriku, tapi aku tetap berkata Tuhan itu baik. Makanya dalam Ayub 2 mengatakan, ayat 9, Ayub 2 ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, terkadang yang disarankan seperti perempuan gila ini adalah dari orang-orang terdekat. Hati-hati gereja Tuhan menghadapi keadaan sekarang ini. Yang secara logika, sungguh membuat kita stres, tekanan. Sehingga ada intimidasi dari orang-orang terdekat kita. Ya, mungkin tidak se-ekstrim ini. Mengatakan, ya sudahlah. Ya, lupakan saja Tuhan. Ya, tapi secara halus. Sudah engkau tidak usah beribadah. Untuk apa? Engkau berpuasa, engkau beribadah, engkau berdoa. Untuk apa? Toh tidak berubah keadaan.
Kalaupun kita mati semua. Ya, ini ada paham-paham yang kita kenal dengan agnostik ya. Ada orang seperti itu. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ya, mereka percaya ada kuasa Tuhan tetapi dari alam. Mereka ini pintar-pintar juga. Mereka mengerti, mereka baca Alkitab. Tetapi mereka samakan itu Alkitab dengan buku komik lain, buku novel yang lain. Sama menariknya. Menarik. Tetapi tidak menyentuh hati mereka. Mereka tidak percaya. Bahkan mereka berpikir ya kalaupun ketika di masa-masa terdesak mengancam nyawanya. Ya kalau misalkan mati ya udah mati. Sehingga mereka membuat cerita bahwa ya salah seorang cukup terkenal ya dia mengakui dirinya agnostik, dia memberikan suatu contoh, coba aja kalau lihat di pesawat terbang. Ya, kalau orang yang percaya Tuhan, walaupun dia mau teriak ketika pesawat itu sudah mau jatuh, dia teriak memanggil nama Tuhan, toh tetap jatuh juga. Kata dia seperti itu. Toh tetap celaka juga, mati-mati juga. Malah dia percaya, tetapi kalau ada orang, apalagi kalau pilotnya itu memiliki kepercayaan seperti saya, agnostik. Wah. Setidaknya dia berusaha, dia tidak berserah. Nah, dia tidak suka dengan ungkapan, oh orang kok sudah mengalami masa genting itu malah berserah, bukannya berusaha. Kalau orang-orang agnostik seperti ini, justru mereka berusaha dengan nalar mereka, bagaimana apa kek tombol apa yang mereka pencet supaya pesawat itu stabil dan sebagainya. Nah, ini kelihatannya masuk akal, tapi menyesatkan. Hati-hati saudara, menghadapi sekarang ini ya kalau saya membaca buku sejarah gereja, ada di abad-abad pertengahan, di mana paham rasionalitas, ya, rasionalisme, di mana yang menjadi Tuhan mereka itu nih, ide mereka, pikiran mereka. Itu kekuatan yang dimiliki manusia paling tertinggi adalah pikiran manusia. Tanpa mereka sadari, pikiran itu yang ciptakan Tuhan. Maka dengan hal seperti ini kita belajar apa yang sudah pernah dituliskan Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-20. 20-21 coba. Ayat sebelumnya. Ayat 18 coba. 1 Korintus 1 ayat yang ke ayat yang ke-21 maksud saya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-21. Oleh karena dunia dengan hikmat Allah, artinya dunia. Ya, ini suatu perkataan yang merujuk kepada manusia itu sendiri. Dunia itulah manusia itu sendiri, di mana manusia ini ada di dalam hikmat Allah. Artinya manusia ini terkonsep, hidup mereka terbentuk dan tercipta ya, di dalam naungan oleh hikmat Allah. Nah, terus tetapi mereka justru tidak mengenal Allah dengan kepandaian mereka, dengan kecerdasan mereka, dengan logika berpikir mereka justru tidak membuat mereka kenal siapa itu Allah. Maka Allah lebih setuju, lebih berkenan. Terima kasih. Untuk menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ini maksudnya bukan Injil itu bodoh ya. Artinya ini dalam konteks Paulus sedang menyindir orang-orang yang hidup dengan logikanya. Ya. Orang yang hidup dengan hikmatnya itu menganggap bahwa pemberita-pemberita Injil ini, ya, para rasul, hamba-hamba Tuhan, yang memberitakan kebenaran mengenai iman percaya kepada Tuhan Yesus, itu dianggap bodoh. Sebab apa? Injil yang katanya hikmat Allah, kok malah Yesus disalibkan? Nah, pikiran Yunani itu menjadi batu sandungan. Pikiran orang Yahudi apalagi? Coba kita baca ya. Di dalam 1 Korintus 1 tadi,
ayat yang ke-22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Menghendaki kalau di dalam salinan lama, orang Yahudi itu meminta atau menunjukkan suatu tanda yang ajaib. Terus, orang Yunani itu penuh dengan filsafat. Karena yang mereka cari itu adalah hikmat. Hikmat pengetahuan akan dunia ini ya. Bukan akan kebenaran. Nah terus, terima kasih. Perhatikan saudara. Bahwa ketika Injil Kristus itu diberitakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, ya, bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Bagi orang Yunani yang mencari hikmat, yang berpegang kepada filsafat dunia, itu adalah suatu kebodohan. Mereka juga tahu itu Taurat, mereka juga tahu itu firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mampu melihat, loh, kenapa ini kok? Katanya raja orang Yahudi, utusan Allah. Tetapi kenapa mesti disalib? Makanya Paulus mengatakan, justru salib ini yang menjadi suatu keselamatan. Yang menjadi kekuatan Allah. Ya. Kenapa? Karena oleh salib itu kita diselamatkan, saudara. Oleh salib itu saya dan saudara menerima suatu perjanjian. Oleh salib itu yang membuat saya dan saudara itu luput dari murka Allah. Salib itu yang menjadi pendamai. Seperti bangsa Israel di zaman perjanjian lama. Yang membuat bangsa Israel yang berbuat dosa kepada Allah, Tuhan memberikan suatu jalan. Mediasi. Kalau kamu mau saya ampuni, berikan korban. Bawa itu domba. Anak domba ya. Bawa itu domba jantan yang tidak bercela. Persembahkan. Akhirnya disembelih. Nah, ketika sudah dipersembahkan, wah, Tuhan mencium ya, bau itu dan Tuhan mencurahkan pengampunan sehingga menjadi korban penghapus dosa. Nah, untuk dosa manusia, salib Kristus yang menjadi suatu tebusan, ya, ganti dosa kita. Itu yang harus kita pegang teguh-teguh dengan iman percaya kepada Tuhan. Jangan iman seperti yang dimiliki oleh orang Yahudi. Mereka menghendaki tanda karena mereka terbiasa mindset mereka teringat akan perjalanan Tuhan bersama Tuhan. Dari mulai mujizat yang terjadi 10 tulah diturunkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan perjalanan mereka di bangsa Israel mengadakan perjalanan di padang belantara, ya, padang belantara dengan tiang awan dan tiang api, memberikan makanan, ya, memberikan minuman. Tuhan pelihara sampai ke tanah Kanaan. Nah, mindset mereka itu Tuhan itu maha besar, maha kuat. Loh, pas ketemu dengan Tuhan Yesus, katanya utusan Tuhan. Katanya engkau adalah anak Allah. Tetapi kenapa engkau disalib? Nah, ini mindset manusia ya, di dalam perjanjian baru. Kalau mereka tidak lahir daripada iman, tidak mengalami kelahiran baru, mereka tidak akan mencapai kepada pengertian yang benar. Mereka tidak tahu konsep Allah dalam diri Yesus di dunia. Itu untuk apa? Yesus datang ke dunia untuk mati, untuk dikorbankan. Kalau tidak ada korban, siapa yang mau mendamaikan manusia dengan murka Allah? Siapa? Tidak ada. Korban manusia itu, aduh, saudara yang dikasih Tuhan. Sudah tingkat kejahatan yang paling. Mereka sudah hidup menyembah berhala. Sudah hidup dalam perzinahan. Sudah hidup di dalam persungutan. Sudah hidup di dalam mencobai Tuhan. Tetapi dengan hadirnya Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah yang membuat kita memiliki iman kepada Yesus anak Allah.
Kalau nyawa kita, jaminan kita di akhirat, Tuhan jamin, Tuhan berikan, masakan soal keadaan dunia. Tuhan tidak jaga dan Tuhan tidak pelihara. Kalaupun terjadi sesuatu, ingatlah. Ya. Ingatlah akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya memiliki satu sisi saja. Oleh karena sesuatu pemahaman yang tidak mendalam dan tidak menyeluruh akan firman Tuhan. Seperti orang Yahudi karena terbiasa dengan mujizat, dia tidak percaya itu adalah utusan Allah kepada Yesus. Kalau dia mampu melakukan mujizat, dia tidak mungkin disalibkan. Makanya tidak heran ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Ada orang Yahudi, bahkan orang Romawi, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, mengejek Tuhan Yesus. Bahkan orang yang disalib juga di sebelahnya mengejek Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, turunkan. Ya. Turun engkau dari salib itu. Kenapa engkau teraniaya seperti ini? Berarti engkau palsu. Nah, kita menghadapi keadaan sekarang ini, ya, ada saat-saatnya kita dilepaskan. Tapi ada saat-saatnya kita mengalami. Tapi percayalah, itu bukan karena kesengajaan Tuhan, tapi itu karena menguji iman kita. Saudara yang terpapar oleh karena COVID, saudara yang terpapar karena sakit penyakit lain, saudara yang merasakan mengalami kerugian, saudara dipecat, saudara menghadapi pergumulan, masalah, persoalan dari dalam maupun dari luar, padahal saudara berpikir sudah berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Percayalah, engkau sedang diuji sama seperti Hayat. Imanmu sedang diuji. Dan tentu kalau hatimu memiliki iman, biasanya manusia kalau tidak berdaya, minimal ini mulut dia bisa berdaya. Memperkatakan sesuatu. Orang kalau sudah kalah dalam tindakan, nah, mulut ini masih ada senjata yang tajam. Minimal kalau dia berkelahi, kalah musuhnya, nah, dia bisa pukul musuhnya dengan kata-kata, kamu ini orang gila, dasar monyet, dan sebagainya. Bisa seperti itu. Tapi ketika kita menghadapi tekanan, biarlah mulut kita memuji nama Tuhan. Menghadapi keadaan sekarang ini, bangkitlah dengan iman. Saudara tidak usah khawatir dengan keadaan. Ya, walaupun pergumulan sekali ya, kita semua mengalaminya. Saudara. Sangat membutuhkan pergumulan, memperjuangkan iman di masa sukar itu sulit. Tapi kalau karena masa ini, kita ini tidak berdaya. Kalau kita menjadi lemah di masa sukar, itu berbahaya. Karena ada ayat mengatakan, di dalam Amsal, Amsal 24, ayat yang ke-10. Jika engkau menjadi tawar hati di masa sulit, di masa kesesakan ini, kecillah kekuatanmu. Kalau dalam salinan lama mengatakan, maka lemahlah kuasa. Ini semua terjadi menghantam setiap gereja Tuhan. Mau iman dewasa, maupun iman kanak-kanak, maupun iman dasar. Nah, biasanya itu teruji tuh. Pekerjaan pembangunan iman mereka, ya, itu teruji. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ya, ayat 11, 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletak dasar lain daripada dasar. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu firman Tuhan, Yesus Kristus. Jadi kita ini sebenarnya yang sudah menjadi orang percaya, kita sudah mempunyai dasar iman oleh firman Tuhan. Nah lalu, orang
Nah, entahkah Paulus menggambarkan orang ini membangun iman dengan unsur-unsur apa? Emas, perak, ya, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Terus sekali kelak pekerjaan pembangunan iman kita ini akan nampak. Bagaimana itu nampak? Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan oleh. Satu kali kelak Tuhan akan menyatakan dirinya dan Ia menyatakan dirinya dengan api, ya, supaya dapat nampak bagaimana pekerjaan masing-masing, ya, pemeliharaan iman, pembangunan iman mereka itu akan diuji oleh api. Terus pekerjaan yang dibangun seorang tahan, dia akan mendapat upah. Terima kasih. Kalau didapati ujian dengan api, ya, dan dia tahan oleh api itu, orang itu akan mendapatkan. Hari Tuhan menyatakan dirinya ini bukan serta-merta berbicara tentang hari penghakiman, kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan itu bisa kita artikan. Bagaimana itu hari di mana Tuhan mempersiapkan hadiah. Mempersiapkan suatu berkat upah dari pergumulan kita di dalam dunia. Supaya kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Kemenangan-kemenangan kecil di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya kita menerima kemenangan yang besar. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mau uji dulu. Kalau iman kita bangun dengan emas, wah, itu adalah iman yang teruji. Mau situasi seperti apapun yang dialaminya, dia tetap yakin bahwa Tuhan Allah yang hidup akan memelihara hidup kita. Walaupun dia ya terpapar COVID, ya, karena lagi masa pandemi. Terpapar COVID sekalipun, pasti intimidasi kuasa kegelapan itu selalu memberikan intimidasi, mencoba menutup suatu keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Sehingga yang ada tuh iblis mampu memberikan pengaruh. Sesungguhnya engkau jadi begini karena dosa-dosa. Engkau jadi begini, ya, karena Tuhan ingin menghukum. Sesungguhnya tidak lama lagi hidupmu. Ya, engkau akan kecewa. Kok bukannya hidup di dalam Tuhan, justru terhindar, ya, dari COVID-19. Nah, sesungguhnya firman Allah itu dusta. Masihkah engkau percaya? Wah, itu intimidasi setan seperti itu. Ya, bukan COVID saja. Saudara menghadapi pekerjaan, usaha. Saudara mengalami kebangkrutan, pailit, ya, mengalami kepapaan, ya, direndahkan, ya, merasa hidup tidak berguna. Wah, itu saat-saat iblis dengan mudah, karena iman sedang tergoncang. Itulah kurang ajarnya setan seperti itu. Dalam keadaan lemah, bukan dia kasih kuatkan, tetapi dia lebih mengintimidasi. Karena memang iblis dikatakan firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44. Bahwa dia ini pendusta. Tidak mungkin dia berkata tentang kebenaran. Kalaupun dia berkata tentang kebenaran, kebenaran itu dia putar balik. Supaya kebenaran itu yang menjadi korban dari logika berpikir kita. Yang salah. Salah memahami kebenaran. Dan dia dikatakan iblis itu adalah pembunuh manusia. Jadi kita memahami sifat iblis, jangan kita memiliki sifat iblis, ya. Ya, hati-hati. Jangan kita menjadi orang yang mengintimidasi orang lain, ya, yang sebenarnya patut dibantu, ditolong, ini malah kita hakimi, ya. Ini malah kita lebih tekan. Kita makin membenci. Itu sifat iblis. Bahkan kita berani berkata dusta, memfitnah dan sebagainya. Itu sifat iblis. Kalau kita sudah memahami kebenaran firman Tuhan, ya, berbicaralah tentang kebenaran. Kebenaran sudah pasti.
menjadi suatu hal fakta yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa dipungkir. Walaupun seringkali sifatnya faktanya itu harus diuji, tapi kebenaran itu tetap ditegakkan. Tidak mungkin kalah. Biasanya kebenaran itu seolah-olah datang terlambat ya. Kebenaran keadilan datang terlambat. Tapi ya memang begitu konsepnya. Ya. Tinggal bagaimana kita ini tetap hidup bertahan di dalam Tuhan. Menghadapi sekarang ini hati-hati. Iman kita diuji, jangan sampai kalau kita terbuat dari rumput kering ya akan terbakar. Kita akan terbawa arus. Kita bukanlah orang yang tidak yakin dengan Tuhan. Ya. Tetapi kita adalah orang-orang yang dimenangkan daripada iman. Makanya hadapilah keadaan sekarang ini. Ya, kita anggap ini seperti Goliat. Coba, sebagai ayat-ayat terakhir, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini adalah satu kisah tentang Daud ya, yang menghadapi Goliat. Saya akan baca sebagai ayat-ayat terakhir. Jadi ada beberapa konteks ayat yang kita baca. Pertama-tama coba kita baca ayat 32 dan 33. 1 Samuel 17 ayat 32 33. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang tawar dan dia, hambamu ini akan melawan orang. Daud katakan kepada Saul dan bangsa Israel, terlebih kepada raja Saul ini. Dia mengatakan jangan engkau menjadi tawar hati, karena kalau raja sudah tawar hati itu pasti anak buahnya dan bangsa yang siap berperang itu jadi tidak siap berperang. Nah, tetapi Daud betul-betul berani. Sehingga dia katakan, aku yang akan pergi melawan orang Filistin, yaitu Goliat itu. Sekalipun 3-4 kali lipat tubuhnya lebih besar daripada Daud. Terus? Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi Saul dengan logika berpikirnya, Daud, kau masih muda. Engkau belum berpengalaman. Engkau mempunyai badan yang kecil. Engkau tidak mungkin dapat menang melawan orang yang bertubuh raksasa. Coba, terus? melawan dia. Ya. Sebab engkau masih muda, sebab dia sejak dari masa mudanya. Ya, kita loncat ya. Kita loncat ke ayat 3839. 1 Samuel 17 3839. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Daud setelah dia berkata-kata tadi sebelumnya dengan Saul, Daud katakan, aku tidak takut karena aku terbiasa menghadapi hewan buas, singa, beruang, serigala untuk melindungi domba-domba. Wah, diyakinkan Saul dengan itu ya. Apalagi ini manusia seperti itu. Tapi Saul ya yakin dengan perkataan dan keberanian Daud. Saul yakin, tetapi masih ada keraguan. Sehingga dalam ayat ini Saul mencoba untuk, coba Daud, engkau pakai ini. Alat-alat perang. Kita baca. Taruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan kenakannya baju zirah kepadanya. Daud diperlengkapi dengan baju zirah dan ketopong tembaga. Ya, perlengkapan untuk berperang melawan Goliat. Lalu Daud mengikat pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia bersiar jalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkata Daud kepada Saul, aku tidak dapat jalan dengan pedang ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Silakan duduk. Kasih mic. Jadi Daud ternyata tidak terbiasa, saudara, dengan baju zirah yang ditawarkan oleh Raja Saul. Dia tidak terbiasa. Dia justru hanya mengandalkan ya alih-alih dengan batu. Dengan pikiran daripada Saul di situ, saudara, masih ada keraguan. Kamu harus pakai perlengkapan perang. Tetapi Daud menanggalkan. Nah, lalu apa yang terjadi? Kita baca, kita loncat ke 4 ayat yang ke-45 sampai 47.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Nah, ini sudah berhadapan ya dengan Goliat. Dia tidak memakai apa-apa, tetapi modal dia hanyalah alih-alih dengan batu. engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan perlengkapan senjatamu, tombak, lembing ya, dan pedang. Terus, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. nah perhatikan Allah saudara, Tuhan Israel yang perhatikan di sini. Di sini Daud percaya betul bukan terhadap perlengkapan senjata yang dia bawa. Bukan karena dia merasa dia pernah mengalahkan singa, mengalahkan beruang. Tapi apa yang dia katakan? Dia mendatangi musuhnya ini dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, terus hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tangan. inilah suatu perkataan iman dari Daud. Dia mengatakan walaupun belum ada, belum terjadi, tapi ini dasar iman, harapan daripada Daud ketika ia berada di pihak Allah. Dengan imannya, dia yakin. Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan. Wah, ini luar biasa saudara. Tidak mudah apalagi menghadapi raksasa seperti itu. Saudara kalau mau berantem ya kayak UFC ya, saudara tentu udah ketir duluan. Tapi bagaimana saudara yakin betul dengan nama Tuhan, engkau akan diserahkan oleh Tuhan untuk aku tunggang balikan. Wah, itu luar biasa. Terus dulu. Dan aku akan mengalahkan engkau dengan memenggal kepalamu dari tanganmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai supaya Daud ingin memberitahu kepada dunia, bahkan umat yang dikenal sebagai umat pilihan Allah, yaitu Israel, mereka bisa melihat bukan soal Daud yang tubuh mungilnya dan masih muda dan tidak memakai perlengkapan, tapi Daud sudah memberitakan nama. Daud sudah meyakinkan dia bersama-sama dengan Allah. Dan dengan gertakan-gertakan hikmatnya, membuat pasti tergoncang juga biar badan besar. Dia katakan Allah akan menyerahkan kamu kepadaku dan aku akan memenggalkan mayatmu biar burung-burung yang akan makan. Nah, terus. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Terima kasih. Saudara garis bawahi ya. Dikatakan dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Saudara garis bawah. Perlengkapan senjata yang dimiliki Daud ya walaupun cuma alih-alih. Dan termasuk dia katakan, ini bukan soal perlengkapan senjatamu. Hai Goliat. Tapi ini soal ya kuasa Tuhan. Sekalipun engkau mempunyai kemahiran dalam berperang, alat senjatamu itu lengkap. Tapi kalau Tuhan tidak berada di pihakmu itu percuma. Nah, ini yang membuat Daud ini tetap tinggal dalam keberanian. Tetap yakin dia bisa mengalahkan Goliat ini. Ya. Lalu dikatakan, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, ini perkataan iman. Sebab tangan Tuhan yang menyerahkan. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Jadi ini berbicara tentang yang menjadi relevan, relasi yang bagaimana kita menyeberangkan kisah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadapi cobaan. Secara rohani kita menghadapi cobaan. Cobaan Goliat. Ya, termasuk cobaan angin sepoi-sepoi yang bikin kita ngantuk saat mendengar firman Tuhan itu cobaan. Terkadang cobaan yang ringan tapi itu seringkali membuat kita jatuh ya. Nah, itu berbahaya juga.
Nah, apalagi cobaan menghadapi keadaan dunia sekarang ini, saudara. Waduh, rasanya menghadapi Goliat yang bertubuh besar. Ya, iblis mencobai dengan senjata virus corona. Oh, bukan virus corona lagi. Banyak segala persoalan yang mulai masuk ke dalam pemerintahan, masuk dalam politik, perekonomian, semuanya digoncang. Tapi kita bagaimana secara orang yang hidup di dalam Tuhan, kita lawan itu dengan perlengkapan kita. Hanya perlengkapan daripada Roh Kudus. Ali-ali dan batu, ya, kita bisa pahami itu dengan pengertian rohani, berbicara tentang kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Itu senjata kita, karunia-karunia roh, seperti ali-ali yang mengikat batu yang adalah firman Tuhan. Itu menjadi senjata kita untuk mengalahkan cobaan. Bagaimana kita mengalahkan cobaan? Dengan hati yang beriman. Ya. Daud dia yakin, cuma modal ini, perlengkapan, dia bisa mengalahkan. Terlebih dia yakin kepada Tuhan. Kehidupan kita juga menghadapi keadaan sekarang ini. Pertama-tama yakin Tuhan akan memberikan pembelaan pada saya dan saudara. Bagaimana kita menghadapinya? Dengan firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Makanya pertahankan. Itu adalah senjata. Rahasianya itu dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-17 saudara baca tentang perlengkapan rohani. Sebab kita menghadapi penguasa di udara, pemerintah-pemerintah, yaitu kuasa kegelapan. Dari sinilah kita menjadi orang yang akan diperkenankan Tuhan. Makanya dalam ayat pokok kita tadi mengatakan Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Perhatikan saudara, barang siapa berpaling atau undur daripada iman, Tuhan tidak akan berkenan kepada saudara. Saudara yang mungkin terjangkit, beriman, tidak usah takut. Saudara pasti disembuhkan, saudara pasti dipulihkan. Saudara yang mungkin menghadapi pergumulan, berimanlah kepada Tuhan. Saya percaya ini saat-saat sekarang ini adalah saat-saat yang terbaik. Tuhan melihat atau kita menunjukkan iman kita ini tidak mudah terbakar. Sebab kita bangun dengan unsur-unsur emas. Semakin terbakar dengan api, emas itu semakin mulia kelihatan. Kita buktikan bahwa iman kita ini bukan iman kaleng-kaleng ya di hadapan Tuhan. Kita beribadah itu bukan beribadah ya karena lagi keadaan baik, karena lagi diberkati, tapi dalam keadaan sulit kita tetap mencintai ibadah. Nah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan berpaling kepada Allah, tetapi ia harus percaya bahwa Allah itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi setiap usaha upaya kita di masa sukar ini, tetapi kita tetap berusaha mencari Tuhan. Nah, disitulah Tuhan itu akan memberikan upah. Tapi kalau kita malas mencari Tuhan, baca Alkitab, berdoa, berpuasa, beribadah, bersekutu dengan dalam firman dan roh, ya, dalam beston kita malas ya. Bagaimana Tuhan mau memperhatikan kehidupan kita? Tuhan sudah memberikan ketulusan, ya, memperhatikan kehidupan saudara, menjamin kehidupan saudara, saudara malah cuek. Wah, itu sangat mendukakan hati. Tapi kalau kita betul sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan pun akan berkenan menemui kehidupan saudara. Itulah sebabnya lewat firman Tuhan pada saat ini, biarlah kita semakin mendalam di dalam firman Tuhan, mengerti rencana Allah. Dan bisa melihat keadaan dunia ini. Bukanlah keadaan yang membuat kita undur, menjadi takut. Tapi percayalah, dengan iman, dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman, kita pasti menjadi orang yang akan mengalahkan dunia. Jangan menjadi manusia
yang nanti cari kalau sudah di waktu-waktu terakhir. Ya. Jangan seperti itu ya. Tetapi seumur hidup kita atau dari mulai kita mengenal Tuhan, nah kita cari Tuhan setiap hari. Walaupun terkadang pengorbanannya ya kita mungkin dilecehkan, kita mungkin dipecat, kita mungkin mengalami kepapaan, mengalami suatu penderitaan, tetapi semuanya itu hanyalah cobaan yang membuat kita akan menikmati kemenangan-kemenangan yang baru. Daripada nanti ya kita sudah habiskan masa muda kita, nanti kalau sudah tua baru kita cari Tuhan. Ya, kalau kita sudah sekarat baru menyeru-nyerukan nama Tuhan, itu percuma. Sama saja kita membodoh-bodohi atau mempermainkan Tuhan. Tapi kita adalah orang yang beriman, biarlah kita menjadi orang yang memiliki kehidupan yang berkenan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami. Pada saat ini kami sudah menerima kebenaran-Mu yang menguatkan iman kami. Ampunilah dalam segala kekurangan keterbatasan kami Tuhan. Tapi biarlah lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang berani menghadapi Tuhan cobaan, selayaknya seperti menghadapi cobaan Goliat akhir zaman Tuhan. Tapi kami percaya dengan kami beriman kepada Engkau, bahwa Allah akan menyertai kehidupan kami. Kami akan mengalami keberkatan, pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan atas setiap masalah dan cobaan yang kami alami Tuhan. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih dikuduskanlah firman ini di dalam hati kami Tuhan. Terlebih setelah kami Tuhan bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkaulah yang akan menjamah melawati hati kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan sebelum kami masuk dalam penyembahan, kami rindu untuk masuk di dalam Tuhan perjamuan suci. Kiranya Tuhan Engkau yang akan senantiasa melayakan kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah menyiapkannya, membagi-bagikan kepada keluarga. Nah, silakan. Dalam sikap berdoa, nah, siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Tunggu aba-aba dari kami. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita dengar firman Allah terlebih dahulu. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Haleluya. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Minumlah dengan iman dalam. Haleluya. Oh, sungai dari Allah, penuhkanku. Oh, sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduan. Railah ditraidilah, nelai ditra, railah dikraidilah, rai ditrawala, railah ditra dikrala, dela ditra, dela witra ditra, didikra dikra, lawala ridisi aida lawala ridikra aida lawala rawala wala. Hede bede try the low wala rada sibidi cry the low wala wala wai. Ridi sik idol lada ribidi try the low wala rada sik cry the low wala wai. Hallelujah. Ridi bidi sik idol low wala rawa. Sibidi trada la rada sik cry the low wala. Hallelujah. Ridi sik idol. Ridi low wala rada sibidi. Karena aku ada di kamu, may the Lord, declare the Lord tonight. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan. Sebab itu tetaplah kamu setia di dalam kamu mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Dan aku menuntut dalam hidup kamu. But no declare, kamu harus mempunyai iman yang teguh di dalam aku. Background dulu tonight. Rahasia-rahasia kebenaran aku telah ungkapkan bagi kamu, hambaku dan anak-anakku. Sebab itu jangan kamu tinggal bermasa bodoh. I don't know tonight. Tapi ketika kamu mendengar firman, kamu terima dan taruh di dalam hati kamu, serta menjadi pelaku-pelaku firman. I don't know tonight. Karena kebenaran inilah yang akan menguatkan dan memerdekakan kamu, hai hamba dan anak-anakku. Kamu tidak perlu takut. Benar. Apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, satu hal yang aku ingatkan kepada kamu, aku tidak akan pernah membiarkan kamu. Tonight. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, kalau kamu boleh mendengarkan firman dan suara. Seek the Lord now dikasih. Ini satu tanda bahwa aku sangat mengasihi kamu. Dan kalau kamu boleh bersekutu dengan aku mulai tubuh dan darah. I know the cry.
Ini satu tanda bahwa kamu berani menerima sengsara. Itu benar. Aku tidak pernah menjanjikan kepada kamu tetap aman di tengah-tengah dunia. Tetapi kamu akan mengalami begitu banyak tantangan. Tapi di balik semuanya itu, hambaku dan anak-anakku, ada sesuatu kemuliaan yang kamu akan nyatakan. Tetaplah kamu bersemangat melayani pekerjaan di dalam dunia ini. Dan aku mau pandangan kamu jauh ke depan. Jangan memandang ke kiri dan ke kanan yang meragukan kamu. Karena begitu banyak tawaran-tawaran dunia yang akan datang menggoda kamu. Tapi aku ingatkan kepada kamu, tetaplah kamu memandang kepada kebenaran firman yang aku telah berikan kepada kamu. Cintailah firman-Ku. Cintailah doa. Dan cintailah hadirat. Hamba-hambaku dan anak-anakku. Jalankanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Karena aku berjanji, aku tetap melindungi dan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percayakan janji Tuhan yang akan selalu menyertai kehidupan kami sampai kesudahan alam ini. Oleh karena itu kuatkan iman kami Tuhan, untuk kami dapat tetap kuat melalui cobaan yang ada. Bahkan terlebih-lebih kami boleh memuliakan nama-Mu. Ketika kami menghadapi suatu cobaan yang berat, biarlah bibir lidah kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu, menyatakan dan menyaksikan kebenaran bagi orang lain. Sebab kami tahu orang-orang di luar sana membutuhkan kebenaran yang sejati. Tetapi kami yang sudah memiliki kebenaran, biarlah kami boleh memperkatakan firman yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga kami boleh juga dapat menaikkan doa ucapan syukur bagi mereka yang mengalami cobaan Tuhan. Terima kasih Bapa Suci, kuduskan senantiasa hidup kami, hati kami, perasaan kami, pikiran kami di dalam kebenaran-Mu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu saat ini biarlah kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di masa-masa sukar, masa pandemi ini, kami percaya tetap ada kemenangan daripada-Mu. Kuatkan iman kami. Selamatkanlah kaum keluarga kami. Hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang mengalami pencobaan. Engkau kuatkan iman mereka agar mereka Tuhan tetap yakin dan percaya dan tidak berpaling daripada-Mu Tuhan. Namun semakin bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, yang lemah kami percaya sudah dikuatkan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh-Mu Tuhan. Bahkan yang bimbang Engkau yang akan teguhkan iman mereka. Mereka yang susah hati diberikan suatu penghiburan daripada-Mu. Diberkati segala pekerjaan usaha bisnis yang dijalankan sidang jemaat Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka, simpatisan di Efrata juga Engkau berkati Tuhan. Terlebih kami rindu pembangunan Tuhan, iman mereka. Tetap Tuhan mereka mengalami suatu bangunan rohani yang sempurna. Yang boleh mereka bangun Tuhan di atas iman dasar percaya kepada-Mu. Yang daripada firman Allah bahkan mereka membangun dengan emas Tuhan. Sehingga membuat iman mereka menjadi iman yang tahan uji di dalam menghadapi pencobaan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau berkati pemerintahan kami yang sedang menghadapi keadaan sekarang ini tidaklah mudah Tuhan. Tapi kami terlalu yakin dan percaya setiap berita-berita yang kami dengar Tuhan. Walaupun seringkali menjadi intimidasi bagi kami.
menjadi suatu ketakutan bagi kami. Tapi biarlah kami sebagai orang-orang beriman melawan semuanya itu Tuhan. Dengan penuh keyakinan bahwa Engkau akan membela kami. Engkau akan memelihara setiap orang yang mencari Engkau. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Terima kasih biarlah berkat kasih kami tetap tercurah bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk menghadapi pandemi ini. Diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, perlindungan bagi pemerintahan kami Tuhan. Dari mulai Presiden Jokowi berikan hikmat, kemampuan, kesabaran bagi dia. Keteguhan hatinya untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab Tuhan. Dapat menyelamatkan Tuhan rakyat Indonesia ini dari masa pandemi ini. Dia boleh membawa bangsa ini melalui cobaan ini Tuhan. Tentu bersama dengan para pejabat tinggi, para menteri, sampai kepada pemimpin yang terbawa Engkau berkati Tuhan. Segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang di tengah masa sukar ini masih mencari Tuhan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mencari keuntungan. Kami hancurkan segala niat-niat iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis akan keluar. Darah Yesus pasar ini gantilah Tuhan dengan roh yang takut akan Engkau, yang boleh dapat menaungi hati mereka, yang boleh dapat menguasai hati mereka. Sadarkanlah mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Tuhan para medis, Tuhan sebagai garda terdepan, para keamanan yang ada, semua ikatan dokter yang ada, lembaga kesehatan Tuhan. Tolong jauhkan oknum Tuhan yang mencoba untuk melakukan hal yang jahat, kriminal, untuk Tuhan korupsi, Tuhan mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Tuhan Engkau jauhkan Tuhan, biarlah Engkau tetap memberkati kami, bahkan kerjasama dengan negara-negara lain Tuhan, tolong biarlah Tuhan Engkau tetap lindungi bangsa dan negara kami sampai kami boleh melihat kemenangan, kemuliaan dan pemakaian-Mu bagi bangsa Indonesia ini untuk menjadi Tuhan bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia. Terpujilah nama-Mu, kami akan akhiri pada kami pada saat hari ini. Sempurnakanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga. Oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Memberikan penghiburan dan pengharapan yang baru. Sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput gerejanya di atas awan-awan. Dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dan tetap hidup dengan iman. Saya percaya segala tantangan cobaan boleh kita lalui dan memperoleh upah kemenangan yang tetap menjalankan podcast dalam segala aktivitas di rumah dulu sementara di masa-masa berikutnya. Stay safe, stay healthy, dan stay at home. Puji nama Tuhan, salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.